Fenomena hiburan malam semakin marak. Artinya hiburan malam itu sudah menjadi gaya hidup, istilah ayam kampus gitu ya, dalam masalah ekonomi. Tetapi yang terjadi justru malah westernisasi, membuat kita khawatir ya akan masa depan bangsa kita. Selamat siang pemirsa Garis Tengah Media, dengan saya Novita Asri Irawan. Siang ini kita sudah bersama salah seorang dosen dari Fakultas FISIP Universitas Riau, jurusan Sosiologi dengan Ibu Indrawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Siang ini kita ingin sedikit berbincang-bincang Bu tentang permasalahan sosial. Berhubung Ibu adalah seorang dosen sosiologi, jadi kita ingin meminta Ibu sebagai narasumber untuk mengulas sedikit nih tentang masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini gitu. Seperti yang kita tahu sekarang itu kan ada hiburan malam gitu kan Bu. Hiburan malam ini tidak terlepas dari stigma-stigma negatif dari masyarakat tentang adanya kasus prostitusi seperti itu ya Bu. Minum-minuman keras atau miras gitu. Menurut pendapat Ibu sendiri Bu, sebagai seorang dosen sosial gitu, seperti apa Bu? Oke, terima kasih. Selamat siang Novita. Ya Bu. Sebenarnya yang namanya hiburan itu adalah kebutuhan. Ya, kita tahu salah satu kebutuhan sekunder masyarakat itu adalah hiburan. Namun hiburan yang kita maksudkan ini adalah hiburan yang benar-benar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tapi belakangan ini memang fenomena hiburan malam semakin marak, terutama di daerah perkotaan. Ya, barangkali ini salah satu dampak dari globalisasi. Ya, kita tahu perkembangan zaman dan globalisasi, terutama informasi, mengakibatkan masyarakat itu mengenal kehidupan di dunia lain. Maksudnya kehidupan di negara-negara lain gitu. Seperti misalnya di negara barat. Ini merupakan fenomena yang bisa dikatakan sudah biasa. Tapi untuk masyarakat kita mungkin ini dianggap masih hal yang tabu, hal yang kurang cocok dengan nilai-nilai dan norma serta budaya masyarakat kita. Namun seperti kita tahu tadi, karena adanya pengaruh dari informasi yang begitu cepat berkembang tanpa dibarengi dengan filter, mengakibatkan kita ingin modern. Yang kita inginkan adalah modernisasi, tetapi yang terjadi justru malah westernisasi. Ya, masyarakat itu justru malah ingin meniru gaya hidup barat. Padahal sebenarnya tidak semua yang dari barat itu wajar atau pantas kita tiru karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kita gitu. Betul sekali Bu. Nah, tapi itulah yang namanya peniruan. Kadang-kadang tanpa dipikirkan secara mendalam, akibatnya masyarakat menjadi terpengaruh, bahkan sudah menjadi gaya hidup. Belakangan ini sepertinya hiburan malam itu sudah menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan. Ya, mungkin awalnya ini adalah dikonsumsi oleh orang-orang dewasa yang memiliki kemampuan finansial. Mereka yang punya uang begitu ya. Jadi mencari tempat hiburan itu yang agak lebih bergengsi, salah satunya seperti hiburan malam. Karena di sana juga mereka harus merogoh kocek yang cukup besar gitu ya. Betul sekali. Tapi lama-kelamaan gaya hidup orang dewasa ini menular kepada remaja dan tidak tertutup kemungkinan adalah pelajar, bahkan mahasiswa. Ya betul Bu. Ya gitu. Jadi ini sesuatu yang miris yang barangkali agak membuat kita khawatir ya akan masa depan bangsa kita.
Karena para pelajar dan mahasiswa itu kan generasi penerus bangsa. Mereka yang diharapkan nanti untuk meneruskan pembangunan. Tapi kalau mental mereka atau jiwa mereka telah terganggu dengan adanya tindakan-tindakan yang bisa dalam tanda kutip tadi merugikan bukan hanya pada diri mereka tetapi merugikan kepada masyarakat secara umum juga. Nah, ini yang barangkali menjadi PR kita semua. Ya, itu barangkali. Tadi berbicara soal pelajar dan mahasiswa ya Bu. Sekarang kan ada tuh mungkin sudah lama bekennya gitu istilah ayam kampus gitu ya Bu. Ayam kampus ini adalah sebagian dari mahasiswi yang mencari uang seperti itu dari bekerja seperti prostitusi. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Kita tidak bisa memungkiri juga dan beberapa kali pula dipertanyakan alasannya adalah masalah ekonomi gitu Bu. Jadi bagaimana seperti itu Bu? Ya, ini mungkin merupakan istilah yang udah lama kita dengar ya. Iya betul. Tapi kalau kita cari betul agak sulit ketemunya. Iya, walaupun ayam ya, iya, agak betul. Sulit nemukan gitu. Nah, tapi persoalan adanya fenomena mahasiswa yang terlibat dalam hal-hal yang negatif seperti itu, barangkali ada banyak faktor. Ya, banyak faktor, termasuk juga mereka ke clubbing itu ya. Faktornya diantaranya ya mungkin pertama ikut teman ya, bisa jadi juga takut dibilang tidak gaul gitu. Oh iya. Nah, tidak ya gaul. Kan anak-anak sekarang tuh kan inginnya gaul. Iya, betul. Tapi kalau mereka itu tidak mau diajak temannya ke klub, ya tidak mau ke clubbing, nggak mau dugem, ya atau tidak menjadi clubbers gitu ya. Jadi mereka itu mengatakan nggak gaul, sehingga mereka akhirnya mengikuti temannya. Itu barangkali yang pertamanya seperti itu ya. Kemudian lama-kelamaan bisa jadi mereka di sana itu tidak hanya sekedar untuk datang mendengarkan atau mengikuti atau menikmati musik ya, tetapi mereka akan terlibat, mungkin diawali dengan joget-jogetnya atau berdansanya. Lama-kelamaan ya barangkali ikut juga ada nyicip-nyicip ya minuman keras, karena yang namanya clubbing itu identik dengan minuman keras juga, bahkan tidak tertutup kemungkinan obat-obat terlarang ya atau narkoba. Nah, jadi mereka-mereka yang ikut seperti ini awalnya lama-kelamaan mungkin mereka berkenalan ya, namanya di dunia malam tidak tertutup kemungkinan yang datang ke sana itu orang-orang yang juga mencari kepuasan seksual seperti ya maaf ya om-om yang kurang terpenuhi kebutuhan mereka, apalagi mereka ngelihat ini pelajar-pelajar atau katakanlah remaja-remaja yang masih bening-bening begitu ya, ya mereka tidak tertutup kemungkinan untuk bisa tergoda gitu. Dan di samping itu yang datang ini juga mereka kan mengeluarkan biaya. Untuk pergi ke klub mereka kan butuh biaya gitu. Nah, seandainya ada yang menawarkan dengan gratis, ya ada yang katakanlah memberikan tiket untuk bisa ke diskotik dengan gratis, itu kan sesuatu yang luar biasa bagi mereka yang tidak punya uang begitu. Apalagi mereka sudah mencoba ya, lama-kelamaan jadi ketagihan kan. Nah, ketagihan uang tidak ada, sementara ada yang menawarkan untuk gratis. Di sini mungkin awalnya gitu, awal mereka terjerat gitu. Setelah mereka itu mendapatkan fasilitas, katakanlah mungkin tiket gratis, tentu nggak mungkin cuma-cuma. Ya, betul, pasti ada imbalannya gitu ya. Nah, ini yang barangkali menyebabkan mereka lama-kelamaan terjerat dengan orang-orang yang mencari kepuasan seksual ini. Ya lama-kelamaan juga ya nanti mereka mungkin dibayar untuk lebih dari itu. Nah ini yang kita khawatirkan. Namun dibalik semua itu ya desakan ekonomi karena gaya hidup tadi ya, karena para remaja sekarang ya sudah mulai sepertinya mereka itu gaya hidup hedonis sudah mendekati mereka, bahkan mereka sudah bergelimang dengan kondisi yang seperti itu. Karena mereka melihat tampilan teman-temannya mungkin yang serba branded ya, mereka kepingin, sementara mungkin dari segi keluarga mereka tidak mendapatkan fasilitas itu. Nah, jadi
desakan atau tuntutan ekonomi untuk kebutuhan mereka sendiri, ya, supaya mereka dianggap sebagai anak gaul tadi, ya, mengakibatkan mereka akhirnya terjerat dengan lingkungan seperti itu. Nah, jadi mungkin prostitusi itu dari situ dia awalnya, dan menjalarlah kepada para pelajar dan mahasiswa. Mungkin inilah yang menyebabkan muncul istilah ayam kampus gitu ya. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya tidak hanya melibatkan pelajar dan mahasiswa nih, bahkan ada beberapa oknum dosen. Kita sebut saja oknum ya Bu, karena kan tidak seluruhnya seperti itu gitu. Beberapa oknum dosen juga sering keluar masuk tempat hiburan malam seperti itu Bu. Apakah itu wajar dia sebagai masyarakat untuk mencari hiburan, ataukah bagaimana gitu? Iya. Secara umum tentu kita mengatakan dosen itu kan manusia juga, iya, gitu betul. ya. Apa bedanya dengan yang lain-lain? Tapi karena melekat di dalam diri mereka itu ada status sebagai pendidik, ya, sebagai orang yang harus menjadi teladan. Ya, barangkali memang tidak layak kalau justru malah orang yang akan memberikan contoh atau orang yang pantas diteladani itu melakukan tindakan-tindakan. Ya, akan ada kalimat yang sering kita dengar ya, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, murid itu selalu lebih dia daripada guru gitu. Jadi kalau kita ajarkan satu, murid akan dapat dua. Jadi makanya hal-hal yang negatif seperti itu rasanya nggak perlu untuk diwariskan atau diajarkan kepada anak didik kita. Apalagi kalau ya oknum tadi ya, kalau kita katakanlah ada oknum tenaga pendidik misalnya yang sampai ke klub, nanti dilihat sama mahasiswanya, ketemu mahasiswanya di sana, atau mungkin mahasiswanya melihat, bagaimana mungkin dia bisa menegur mahasiswanya yang melakukan itu sementara dia sendiri melakukan begitu. Jadi ini adalah sebuah tanggung jawab berat sebenarnya kalau kita menjadi seorang tenaga pendidik ya. Betul. Karena ada 3 kalimat yang selalu kita dengar ya dari Ki Hajar Dewantoro ya, sebagai guru itu harus memiliki 3 posisi gitu, yang dibilang ingar sosung tulodo ing madia mangun karso tut uri handayani. Ya, jadi artinya kita tuh berada pada 3 posisi, bisa di depan, bisa di samping, dan bisa di belakang. Kalau kita di depan, kita menjadi contoh dan teladan. Kalau kita di samping bersama, dianggap teman. Jadi mahasiswa atau murid kita bisa anggap teman. Kalau di belakang kita memberikan dorongan gitu. Jadi posisi kita itu ketiga-tiganya itu harus baik. Ya, di samping kita juga tidak mungkin mengajak teman kita atau mahasiswa atau murid kita menjadi teman, tapi mengajaknya masuk ke jurang begitu ya. Kalau di depan nggak mungkin kita memberikan contoh yang negatif, sementara kita menginginkan mereka untuk baik, untuk positif gitu. Di belakang juga nggak mungkin kita menyuruh mereka melakukan sesuatu, sementara kita mendorongnya ke tempat yang tidak benar. Nah, jadi itulah salah satu tanggung jawab moral ya, menjadi di samping itu bukan hanya tanggung jawab moral terhadap pelajarnya, terhadap mahasiswanya, terhadap anak didiknya, tapi tenaga pendidik itu juga punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Karena status yang diemban itu ya harus diikuti oleh peran yang sesuai pula. Mungkin demikian. Iya, demikian. Sedikit lagi nih ya Bu ya. Ibu, mungkin di daerah di Kota Pekanbaru sendiri itu Bu, tempat hiburan malam itu kan tidak harus berbentuk seperti klub ya Bu. Ada beberapa tempat yang berkedok seperti misalnya tempat wisata, tapi ternyata di situ adalah tempat prostitusi begitu. Yang kita kenal sendiri adalah Stadion Utama yang ada di Jalan Naga Sakti. Itu banyak kasus prostitusi terselubung. Nah, seperti itu ya Bu ya. Apakah Ibu pernah nih melihat, mana tahu di jalan berpapasan langsung dengan mahasiswi atau mahasiswanya langsung di situ, pernah melihat atau bagaimana Bu? Sepertinya kalau bertemu langsung nggak pernah. Cuman ya mendengar informasi atau katakanlah bisik-bisik tetangga itu ada. Ya, karena terus terang saja kalau saya sebagai tenaga pendidik itu biasanya hampir setiap kali masuk, di samping memberikan materi perkuliahan ya, memberikan pesan-pesan moral itu wajib. Karena rasanya
anak-anak muda sekarang, apalagi mahasiswa yang biasanya mereka itu tinggal bersama orang tuanya, sekarang mereka kan banyak tinggal sendiri. Ya, kalau mereka tidak dimonitor oleh orang tuanya, bisa jadi mereka kebablasan. Jadi kita sebagai tenaga pendidik itu harus menjadi orang tua pengganti. Kalau saya seperti itu. Jadi dimanapun mereka berada, walaupun tidak di jam-jam kuliah, pada saat saya melihat ada perilaku mahasiswa saya yang tidak sesuai, saya akan menegur. Artinya kita itu menjadi pengganti orang tua mereka. Nah, karena khawatirnya mereka itu mengalami yang namanya anomi. Ya, mereka itu meninggalkan norma lama di tempat mereka, misalnya mereka dari daerah ya, atau dari pedesaan gitu, daerah pedesaan yang masih kuat dengan norma agama dan norma adat mereka, apalagi mereka itu berada di tengah-tengah keluarga yang selalu memprotek mereka, begitu ya. Sekarang mereka tinggal sendiri, diberikan kebebasan oleh orang tuanya, sehingga bisa jadi mereka itu tidak dapat menyesuaikan dengan norma baru yang ada di tempat mereka sekarang ini. Ya, itulah kondisi yang kita sebut dengan anomi itu. Jadi untuk mengantisipasi itulah, makanya kita sebagai tenaga pendidik itu harus selalu mawas diri, waspada gitu ya, harus berupaya untuk lebih peka lah gitu, lebih peka terhadap perilaku mahasiswa, jangan sampai mereka kebablasan, karena tujuan utama mereka datang ke Pekanbaru itu adalah untuk menuntut ilmu, dan orang tua mereka di kampung sana punya harapan yang sangat besar loh. Ya, sayang sekali kalau harapan orang tuanya itu tidak bisa diwujudkan, dan pada akhirnya justru malah si mahasiswa sendiri akan mendapatkan kekecewaan. Justru mereka itu tidak sukses, tapi malah gagal dengan kekecewaan yang lebih besar nantinya gitu. Terakhir Bu, pesan Ibu untuk sebagai seorang dosen untuk seluruh mahasiswa, tidak hanya di Pekanbaru ya, di mahasiswa seluruh Indonesia lah, apa nih Bu? Iya, kembali lagi kepada fungsi ya, atau tujuan. Ya, tujuan utama kita itu apa? Tujuan utama seorang mahasiswa itu kemanapun mereka menuntut ilmu, tujuan utamanya adalah mencari ilmu. Ya, mereka ingin mengembangkan wawasan mereka, mereka ingin pola berpikir mereka itu menjadi lebih cakap gitu ya, betul. Menjadi lebih bijak. Bahkan ya di samping itu juga mereka mencari keterampilan, skill, supaya masa depan mereka itu bisa terjamin. Karena pendidikan itu investasi loh. Pendidikan bukan untuk hari ini, tapi adalah investasi yang bisa dimanfaatkannya nanti. Ya, maka dari itu sayang rasanya kalau investasi itu disia-siakan, ditambah lagi dengan umur, waktu yang telah mereka habiskan, biaya yang telah mereka habiskan, perjuangan orang tua mereka di kampung sana. Itu sayang sekali kalau mereka sia-siakan. Maka dari itu kepada mahasiswa ya, Ibu berharap ya mungkin manfaatkanlah waktu dengan baik, kejarlah cita-citamu ya, dan fungsi manifest itu lebih penting daripada fungsi laten. Pergaulan itu memang salah satu fungsi dari pendidikan juga, mencari teman gitu ya. Kita sekolah itu salah satunya mencari teman, karena kalau kita tidak sekolah kita nggak banyak teman. Iya, betul. Tapi bukan teman yang menjadi fungsi utama, tapi itu adalah fungsi laten, fungsi tambahan, ya, fungsi yang terselubung. Termasuk juga mencari jodoh, ya kan? Mahasiswa kuliah mencari jodoh itu boleh, tapi bukan itu yang utama. Yang utamanya adalah pendidikan gitu. Ya, mudah-mudahan mahasiswa kita tidak banyak yang terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu. Mudah-mudahan ini hanya fenomena yang bisa dikatakan hanya bisik-bisik tetangga saja. Semoga saja seperti itu ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Mungkin kami ada mengganggu waktu rutinitas Ibu, kami mohon maaf. Dan mungkin di lain kesempatan mungkin kita bisa lagi berbincang ya Bu dengan tema yang berbeda gitu. Terima kasih. Terima kasih ya atas kepercayaannya juga. Ini hanya pendapat ya. Betul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tidak ada menyinggung siapa-siapa. Ya, karena kita hanya bicara memberikan opini saja ya, supaya bermanfaat. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk para pendengar nantinya.
Baik pemirsa, sekian bincang-bincang kita hari ini. Saya Novita Asrirawan, salam garis tengah.